나 아저씨 하나쯤 얼마든지 잘할 수 있는 사람이거든요. 나야 어서. 내가 또 나야. Halo, jumpa lagi dengan saya Blossom Official. Semoga sobat sehat selalu. Episode keempat kali ini cerita berawal dari Juran sedang duduk di rumahnya pada malam hari dan mengingat masa lalunya. Apa yang terjadi kepadanya sekarang itu adalah trauma pada saat Juran masih muda. Akibat kakaknya terbunuh pada malam itu dan curiga kepada tetangganya karena pada saat Juran di depan pintu menangisi kematian kakaknya, ada seorang laki-laki tinggal di sebelah apartemen kakaknya hanya menatap Juran. Juran menangis saja tanpa berkata-kata dan Juran selalu mengingat pria itu dan merasa kalau pria itu yang membunuh kakaknya. Setelah berselang lama kehidupan Juran sudah membaik. Suatu hari, Juran sedang bersama Sung Jae di sekolahannya, sedang mengadakan acara kegiatan di mana para orang tua kumpul. Pada saat itu Sung Jae mengenalkan wali kelasnya. Tiba-tiba Juran kaget melihat wali kelasnya. Sung Jae ternyata pria itu lagi yang ada saat kejadian pembunuhan kakaknya. Juran kaget dan terdiam dan menjatuhkan sendok makanan ke lantai. Juran ketakutan setengah mati dan berpikir, pria ini mungkin akan berbuat jahat terhadap Sung Jae. Sampai semua yang ada di situ bingung dan pria itu juga merasa aneh melihat Juran bersikap seperti itu. Trauma Juran muncul lagi dan selalu terbayang-bayang dengan pria itu. Sampai-sampai Juran melarang anaknya untuk pergi retret, yaitu kegiatan yang diadakan dari sekolah. Sung Jae bingung dengan sikap ibunya dan suaminya Jae-ho juga mencoba menjelaskan terhadap Juran kalau pria itu hanyalah wali kelas Sung Jae dan bukan pria yang membunuh kakakmu, istriku. Tolonglah istriku bersikap wajar, jangan terlalu takut. Tapi Juran tetap ngotot dan melarang Sung Jae karena ketakutan. Tapi akhirnya Sung Jae tetap pergi juga walaupun dilarang ibunya karena ayahnya mengizinkannya. Pada malam itu, hari acara api unggun di sekolah, di mana semua anak-anak sekolah berkumpul. Juran tiba-tiba datang dan mencari anaknya Sung Jae. Kemudian Juran sekilas melihat Sung Jae sedang bersama wali kelasnya itu. Yang Juran berpikir bahwa itu pembunuh kakaknya. Karena merasa seperti terancam dan entah apa yang dipikirkan Juran, Juran tiba-tiba memukul seorang anak memakai kayu bakar sampai anak tersebut tidak sadarkan diri. Yang namun pada kenyataannya Juran salah orang. Yang dipukul bukannya pria itu tapi melainkan temannya Sung Jae. Juran langsung lemas, kaget dan merasa menyesal apa yang telah aku lakukan. Karena semua anak-anak dan guru di situ melihat kejadian itu. Dan tentunya jadi masalah karena kejadian ini. Mereka semua menganggap kalau Juran kehilangan akalnya dan terganggu jiwanya. Makanya kenapa mereka pindah rumah dan sekolahnya, dikarenakan alasan ini. Dan akhirnya Juran pun paham akan kesalahannya di masa lalu dan berusaha memperbaikinya sekarang. Kemudian Juran datang ke rumah tetangganya Hae-soo dan menanyakan kembali bagaimana sudah ada CCTV yang tempo hari aku tanyakan. Aku sangat membutuhkannya, tolonglah. Baiklah, lalu Hae-soo memperlihatkannya kepada Juran bahwa memang benar suaminya pergi dan pulang pada saat hujan lebat pada malam hari itu. Juran meminta kepada Hae-soo, tolong jangan beritahukan ke siapapun mengenai hal ini. Aku mau kasih tahu siapa, aku tidak punya teman di sini. Terima kasih banyak. Sebenarnya Hae-soo ini baik orangnya, sama sekali tidak punya teman dan ingin sekali berteman dengan Juran. Lalu Juran pamit untuk pulang. Kembali ke adegan Juran di saat Juran mendatangi rumah Sang-eun. Sang-eun tidak marah lagi ekspresinya kepada Juran seperti saat di rumah duka. Aku datang ke sini meminta penjelasan apa yang kamu katakan kepada aku sewaktu di rumah duka, kalau suamiku yang telah membunuh suamimu. Baiklah, silakan duduk. Apa kamu mau berdiri terus di situ? Akhirnya Juran duduk. Sang-eun bilang, apakah tidak apa-apa aku menyuguhkanmu buah sisa dari rumah duka? Juran hanya diam saja. Sang-eun duduk dan berbicara dengan Juran sambil mencoba makan es krim yang keras. Apakah kamu mengenal suamiku? Sang-eun menjawab, aku tidak mengenal sama sekali suami kamu. Hanya baru bertemu pada saat di rumah duka. Kenapa kamu lakukan itu kepadaku? Karena aku harus menyelidikinya siapa yang membunuh suamiku.
Lalu Sang En memperlihatkan sebuah video dari ponsel wanita itu. Pada saat memperlihatkan video sambil menatap Juran, Sang En flashback mengingat catatan Yunbum yang ia temukan di dalam catatan itu. Ternyata wanita yang memiliki ponsel itu adalah Sumin, wanita yang sudah hilang dalam beberapa bulan. Yunbum menyelidikinya dan mencatat alamat Somin dan mencatat kalau Somin terlibat prostitusi dengan Jeho. Karena Jeho ada di foto itu bersama Sumin dan ponsel terakhir ditemukan di rumah Jeho. Tetapi Yunbum bisa memiliki ponsel Songmin karena mencurinya dari Park Jeho menurut Sang En. Lalu Juran berkata, "Tidak mungkin suamiku melakukan hal perdagangan seks bebas itu. Kamu pasti salah. Aku mengenal betul suami aku seperti apa. Aku tidak peduli apa yang dilakukan suami kamu. Aku hanya tahu kalau suami aku telah memeras suamimu dengan ponsel ini. Dan kebenaran yang Yunbum tahu. Karena ketahuannya, suami kamu membunuh suami aku. Tidak mungkin suamiku membunuh suamimu." Lalu Sang En bilang, "Kenapa tidak bertanya kepada suamimu kalau kamu penasaran? Coba tanya, suamiku, apa kamu pernah membunuh? Kenapa datang ke sini dan bertanya kepadaku? Kamu takut sama suami kamu?" Kemudian pas di pembicaraan, ada telepon masuk ke ponsel Songmin yang sebenarnya ditujukan untuk Sang En. Sang En pun tertawa. Kebetulan sekali telepon pas ada istrinya di sini. Lalu Sang En mengangkat teleponnya dan meloudspeaker supaya Juran bisa mendengar suaminya berkata apa. "Bertemulah denganku, aku ingin bicara," dan janjian bertemu di suatu tempat. Juran kaget mendengar hal itu setelah telepon ditutup. "Aku akan membayar berapapun yang kamu mau." "Berapapun yang ku mau?" "Iya, benar. Aku berencana untuk menemui Somin supaya bisa tahu apa yang terjadi." Juran menjawab, "Aku akan ikut denganmu dan akan mengikuti apa yang kamu katakan." Dan akhirnya Juran bergegas pulang. Sebelum pulang, Sang En bertanya kepada Juran, "Bagaimana kalau suamimu bukan seperti yang kamu pikirkan selama ini?" "Tidak apa-apa. Yang penting aku berusaha melindungi keluargaku." "Baiklah kalau begitu. Kita sama-sama menyelidikinya besok. Kita bertemu untuk ke rumah Songmin dan ikut bertemu dengan suamimu." Akhirnya Juran pulang. Sementara itu Sungjae melihat-lihat sebuah apartemen kecil. Sungjae berencana untuk pindah dari rumahnya. Sungjae mendapatkan uang senilai 50 juta won, masih belum diketahui siapa yang membantu Sungjae. Kemudian Sang En mendapatkan surat pemberhentian dari tempat kerjanya. Dalam situasi seperti ini, dalam keadaan hamil 5 bulan, Sang En berpikir mendapatkan uang dari mana untuk melanjutkan hidupnya, selain berharap uang dari Juran dan Park Jeho. Keesokan paginya, Juran meminjam mobil ke Hesu tanpa sepengetahuan suaminya. Kemudian, Juran menjemput Sang En ke rumahnya untuk pergi ke rumah Somin. Walaupun dramanya serius, tapi ada sedikit diselipkan adegan lucu di sini, di mana pas Juran menyetir mobil lampu sennya itu berbunyi terus dan Juran juga bingung mematikannya. Ini gimana caranya? Juran tekan tombol sana sini untuk mematikan lampu sennya. Alhasil malah kap mobilnya terbuka, di mana terlihat keduanya sangat bingung dan ekspresinya lucu banget. Sampailah di rumah Somin. Sang En berpura-pura menjadi wali kelasnya Somin. Sang En menjelaskan ke ayahnya kalau Somin kenapa tidak pernah masuk sekolah lagi. Ayahnya menjawab, "Somin sudah tidak tinggal di sini lagi dan sudah berbulan-bulan tidak pulang. Kita sudah tidak saling menghubungi satu sama lain." Kemudian Sang En ketahuan kalau Sang En berpura-pura menjadi wali kelasnya karena ayahnya ingat kalau wali kelasnya Somin itu pria, sehingga membuat ayahnya Somin marah dan mengejar Sang En dan mau menghajarnya. Begitupun dengan Sang En. Melihat ayahnya Somin seperti itu, Sang En trauma dengan kemarahan seorang pria, membuat Sang En kehilangan akal juga. Seketika memecahkan botol dan mengancam akan melukai ayahnya Somin. Keadaan mulai memanas.
Lalu Juran mencari cara untuk masuk ke dalam rumah sampai-sampai merobek roknya untuk bisa loncat dan menyelamatkan Sang Eng dan membawanya pergi. Akhirnya mereka berdua pergi dari situ dan selamat. Mereka berdua hanya duduk terdiam di sebuah tangga. Dan mereka akhirnya saling berkenalan, bertanya nama satu sama lain. Selesai dari situ, mereka menuju ke tempat pertemuan Jeho dan Sang Eun. Dan Juran hanya diam di mobil sambil mendengarkan pembicaraan mereka lewat ponselnya yang dinyalakan Sang Eun. Sang Eun berbicara dengan Jeho di sebuah restoran. Sang Eun menyalakan ponselnya dan membalik ponselnya supaya Jeho tidak mengetahui kalau istrinya mendengar semua pembicaraannya. Juran hanya menyimak pembicaraan mereka yang kesimpulannya mereka itu saling tuduh membunuh Yunbum satu sama lain. Sang Eun tetap meminta uang 500 juta untuk informasi mengenai Somin, kalau Jeho terlibat prostitusi dengan Somin. Sang Eun memberikan bukti yang dicatat Yunbum, bukti kopiannya. Jeho mencoba bernegosiasi dengan menawar 300 juta dan mengatakan ingin mengubur dalam-dalam rahasia ini. Dan Sang Eun menjawab tidak mau. Jangan sampai kamu membuat keputusan yang salah sehingga membuat kamu terluka nantinya. Menurut Sang Eun, seperti terlihat sebuah ancaman. Bagaimana kalau kita sama-sama pergi ke kantor polisi, kata Jeho. Saya pastikan nanti polisi akan menghubungi kamu. Dan akhirnya pembicaraan selesai. Jeho pergi dengan rasa kesal terhadap Sang Eun. Sang Eun menemui Juran dan bertemu Juran di dalam mobil. Dalam perjalanan pulang mengantarkan Sang Eun, Juran berkata, "Aku akan memberimu 300 juta asalkan jangan ganggu keluarga kami lagi." Kemudian ponsel Somin berbunyi. Terlihat yang menelpon bernama Jangkrik dan berkata, "Datanglah kemari, aku akan memberitahu di mana Somin berada. Bawa uangnya." Dan Jangkrik memberikan alamatnya lewat pesan. Sang Eun meminta kepada Juran untuk membawa uangnya dan bertemu denganku besok di motel sesuai alamat itu. Lalu Sang Eun pulang, begitupun dengan Juran. Sementara adegan Jeho sedang minum-minum di bar dan mengingat kejadian masa lampau sewaktu bersama Somin. Ternyata Somin terbunuh di rumahnya karena Somin terlihat tidak sadarkan diri dan kepalanya berlumuran darah. Lalu Somin dikubur di halaman rumah oleh Pak Jeho. Mungkin Jeho panik dan tidak ada tempat atau kesempatan untuk membawa jasad Somin keluar dari rumah. Maka dari itu Somin dikubur sementara di sana untuk menghilangkan jejak. Maka dari sanalah bau busuk itu berasal dari jasadnya Somin. Nah guys, sekian dulu alur cerita episode 4. Ditunggu kelanjutannya ya. Terima kasih.